Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda melihat saya menggunakan topi gunung. Ini artinya saya akan menemui seorang pendaki gunung. Di malam-malam selepas tarawih, saya akan menemui seorang pencinta alam yang senior, seorang pendaki gunung yang handal, dan dia juga seorang insinyur geologi, insinyur yang ahli perbatuan. Selamat malam Pak Haji Joni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang selamat malam, beliau assalamualaikum. Ya, kebetulan beliau seorang insinyur yang religius ya. Saya biasa memanggil beliau itu Bang Haji. Begini Bang Haji, siha kayak Rama. Saya sedang membawa cincin. Saya namai cincin ini adalah cincin Kalijaga karena bergambar, bermotif dan berbagai-bagai lah. Nah, Anda sebagai orang yang ahli di bidang geologi tentu tahu. Mohon diterangkan. Kalau saya asal-asalan kasih nama Kalijaga karena di situ ada motif, sungai. ada motif sungai, terus ada pohon, Ada bukitnya di sini. iya, ada bukit-bukitnya. Ini batu kelawing. Kelawing itu apa? Sebenarnya nama kelawing itu adalah nama pemberian dari masyarakat ya. Jadi Nama daerah Bukan. apa? Bukan. Jadi ini kelawing ini kan daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah, tepatnya di daerah Kebumen, sampai Wonosobo, Banjarnegara, Banjarnegara, Banyumas juga. Banyumas, ya sampai Gombong. Gombong. Mereka menyebutnya ini batu kelawing. Sebenarnya batunya adalah silifikasi. Apa? Silifikasi. Batuan silifikasi. Ya, silifikasi adalah batuan istilahnya ini kan batuan kuas ya, batuan kuasa. Batuan kuarsa. Jadi karena dia bermotif ini karena rona dari pengotoran. Oh, jadi adanya pewarnaan itu atau rona dalam sebuah batu itu karena pengotoran. Pengotoran saat apa itu? Saat pembentukannya. Pembentukannya bagaimana? Jadi kenapa batuan ini banyak terdapat pada pesisir selatan? Pulau Jawa maksudnya? Ya, Pulau Kenapa Selatan. Karena di situ adanya lempeng tektonik. Lempeng tektonik di belahan selatan Pulau Jawa ya? Pulau Jawa. Jadi dari Sumatera, Jawa, Bali, nanti naik lagi ke atas sampai ke Sulawesi, sampai ke Pagoda, sampai Jepang. Itu yang dinamakan Ring of Fire. Ring of Fire yang berada di bawah bumi ya. Ya, di bawah bumi. Dan dari situ juga akhirnya selain sering menimbulkan gempa, Iya, juga menghasilkan batuan mulia. iya benar batuan mulia. Bagaimana bisa terjadi proses batu ini, Pak? Jadi karena ternyata ini bergerak, Ya, jadi bergerak. Nah sementara di bawah bumi ini kan benda cair, Gus. di bawah bumi adalah benda cair, Ya kan? Dan itu benda cair. Nah, karena ada titik lempeng, pergerakan titik lempeng, dia bisa bergeser ya, atau turun, kan gitu loh. ya, Nah, dia membuka celah kan gitu, Iya. gap, celah, jadi ada gap kan gitu kan, ada jarak gitu, sehingga benda cair yang di bawah ini, yang di bawah bumi, itu naik ke atas ke permukaan, kedorong ke atas. karena tadi pergeseran itu. Iya, permukaan naik ke atas. Nah, itu namanya kan istilahnya di dalam ini kan cairan magmanya kan maksudnya gitu. Magma yang berada di perut bumi itu. Terus Setelah naik dia membawa mineralisasi. mineral, Membawa mineralisasi. Ah. Yaitu mineralisasi macam-macam. Ya ada emas, ada titanium, macam-macam lah. Nanti setelah dia naik ke permukaan, Oh, dia akan mendingin kan? oh iya. Beku. Nah itu dia. Nah, itu Pembekuan itu yang kemudian menjadi dia. Nah, itu dia. batu. Jadi tidak sekedar kita mendengar nama disebut ABCD, tapi ada proses alami yang sangat luar biasa dan Indonesia bidangnya keren. Ini tadi batuan apa namanya? Kalau kita bilang secara geologinya, Secara geologi, silifikasi. silifikasi yang secara umum masyarakat menyebutnya kelawing, dan secara khusus saya menyebutnya batu Sunan Kalijaga. Ada kalinya putihnya itu. Iya, karena ada motif-motif, dan seperti yang dibahas tadi, motif-motif ini terjadi karena proses pengotoran ya. Pengotoran itu di saat ya naik itu ya, di yang ketika ada di permukaan. Ini kan
pendinginan lalu membeku. Nah, pendinginan itu kan berangsur pelan-pelan. Nah itu jadi prosesnya kan banyak macam-macam. Ada proses yang langsung, jadi kalau langsungnya langsung kena air. Kalau sudah dia masuk ke gap celah itu kan dia bisa melalui daek, jadi celah ke atas atau seal, dia lorong celah yang menyamping. Tapi kalau daek itu kan lorong yang ke atas. Nah ini kan masuk ke permukaan. Nanti baru ada seal, ada daek. Nah ini baru dia akan berbentuk. Nah setelah ini kan adanya benda sulfida yang naik ke atas tadi, itu sulfida naik ke atas kan mencar. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita menjari lah ya, menjari dari pusat ini, nah dia naik ke atas. Nah pohon itu cabang-cabang lagi. Nah inilah baru. Nah di sini bisa membawa ada mineralisasinya. Tapi kalau dia tidak bawa mineralisasi, itu tidak bisa kelihatan dari pada kuarsnya. Nanti kuarsanya itu putih saja. Kalau orang-orang Sunda bilang tuh kuarsa bohai. Apa itu kuarsa bohai? Kuarsa kosong. Oh gitu ya. Jadi hanya putih ya, kayak putih susu, bisa putih susu atau tidak kayak putih gula. Nah kalau dalam geologi ada istilahnya quartz sugari, milky quartz kan gitu loh. Itu smoky quartz, nah gitu. Jadi macam-macam. Jadi pengistilahannya juga disamakan dengan pewarnaan tadi ya. Disebut melek tadi atau susu. Ya, susu. Nah, karena tadi disebut juga ada mineralisasi, berarti ada manfaat nggak buat tubuh setiap batu-batuan? Saya bawa 1, 2, 3, 4 dan saya tidak akan membahas hari ini semua, biar satu-satu saja. Saya kembali lagi kepada kelaweng atau apa tadi? Silvifikasi. Orang menyebut bahwa batuan yang dihasilkan dari mineralisasi tadi itu kan mengandung manfaat kesehatan buat tubuh. Kalau untuk ini, silvifikasi ini mengandung mineral apa saja dan manfaatnya buat tubuh apa Pak? Biasanya silvifikasi itu kan ada mineralnya, ada piritnya. Pirit. Ada pirit. Macam-macam, ada pirit, ada kalkopirit, banyak lah istilahnya. Iya. Tapi di sini memang ada sedikit istilahnya piritnya pasti ada, karena dia batu ini kan terisi oleh mineralisasinya kan gitu loh. Iya. Nah di sini kalau zaman dulu kan tahu Gus ya, kalau orang-orang Jawara dulu Gus ya. Iya. Nah kenapa batunya kan selalu jelek-jelek Gus? Iya. Batunya hitam gede lagi kan? Gede, kalau nggak merah kan gitu loh. Nah otomatis dia itu kan ada mineral besinya, Fe-nya. Udah gitu ya ada besinya mungkin, ada peraknya mungkin, ada tembaganya mungkin. Nah ini kenapa zaman dulu itu istilahnya orang Jawara itu memakai batu yang hitam, ya kan? Kalau nggak hitam merah. Nah pasti dia akan ada mineralisasinya. Dan itu manfaatnya? Ya kalau masalahnya untuk tubuh kebal. Oh juga ada ya? Ada. Secara alami atau bagaimana? Alami kan diisi dulu kan biasanya Gus. Oh kalau secara itu hasilnya ada batuan yang di model tadi itu memudahkan untuk diisi. Kalau mungkin bahasa umumnya itu hadam gitu hadam, ya. Itu kalau kita melihat dari sisi tradisi orang-orang masa lalu dan masa kini juga ada sebagian. Kalau dari sisi alami, kandungan mineral itu berfungsi nggak buat kesehatan? Ada juga yang berfungsi, tapi juga ada juga yang nggak berfungsi karena berlawanan dengan tubuh kan. Oh gitu? Ya, contoh kayak emas gitu kan, dia menolak dengan badan kita, kecuali perempuan yang memakai. Oh gitu? Iya. Baru tahu saya ini. Gitu. Istilahnya kan, kenapa dalam Islam juga kan laki tidak boleh memakai emas? Tidak diperbolehkan menggunakan emas. Ternyata secara geologi laki-laki itu nggak boleh. Nggak pas pakai emas ya? Karena bertolak belakang untuk peredaran darahnya itu. Catat. Kalau batu ini khususnya, jangan-jangan saya pakai ini nanti malah nggak cocok lagi. Ini tergantung orangnya sebenarnya. Kalau dia batu sih semacam-macam. Kalau kayak kita pakai giok gitu kan, mungkin di badan tubuh kita dingin kan gitu. Yang model kayak inilah, kayak hijau ini kan ini sebenarnya kalsedoni kan gitu ya. Kalsedon gitu ya, termasuk silvifikasi juga. Cuman ada penamaan, ada kalsedoni, ada krisipola, macam-macam gitu kan. Nah ini untuk di badan kita aura ini supaya dingin. Dingin. Kenapa dingin? Ya hijau itu kan sifatnya kan dalam ini kan alam. Jadi kekuatan alam itu kembali lagi kepada alam kita untuk menetralisasi emosi kita lah, ini kita.
luar biasa kalau ketemu ahlinya. Baik Pak Haji Dhani, terima kasih atas paparannya. Paham tidak paham, tapi insya Allah pelan-pelan jika diserap akan menambah pengetahuan kita bahwa dalam bebatuan bukan hanya sekedar keindahan, tapi banyak mengandung sisi-sisi positif, baik secara alami ternyata juga bisa secara mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.